Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan P3K dan CPNS. Kenapa kita bahas ini ya teman-teman? Karena seperti kita ketahui bersama pada video saya sebelumnya mengatakan bahwa penerimaan CASN tahun 2022 kali ini hanya berfokus pada P3K. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan antara P3K dan CPNS? Siapa-siapa saja yang boleh mendaftar P3K? Fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa didapatkan oleh P3K? Dan bolehkah seorang yang sudah diterima P3K mendaftar CPNS apabila CPNS ada dibuka? Nah, teman-teman akan mendapatkan semua jawabannya pada video ini ya. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang mau mendapatkan informasi terupdate seputar penerimaan CASN 2022 ini, silakan subscribe channel Almahya sekarang juga atau follow Instagram saya di andikasa0110. Oke, teman-teman, kita langsung bahasnya. Nah, perbedaan yang pertama yang kita bahas yaitu terkait dengan proses seleksi ya. Di tahun 2021 kemarin ada 3 proses seleksi yaitu CPNS, P3K guru dan P3K non guru. Nah, teman-teman seperti teman-teman ketahui bahwa kalau CPNS itu proses seleksinya ada 6 tahapan mulai dari pendaftaran, daftar formasi, seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi dasar, ada seleksi kompetensi bidang, lalu pengumuman kelulusan. Ya, ini untuk seleksi CPNS. Bagaimana dengan P3K? Nah, kalau P3K non guru itu langsung seperti ini teman-teman. Ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah proses pendaftaran, ya. Selanjutnya ada proses daftar formasi. Selanjutnya yang ketiga adalah seleksi administrasi, ya. Selanjutnya ada seleksi kompetensi teknis. Nah, seleksi kompetensi ini apa saja nanti kita bahas di bawah. Selanjutnya langsung pengumuman kelulusan. Tidak ada proses SKD. Tetapi di dalam proses kompetensi teknis ini terdapat juga beberapa poin yang terkait yang mirip-mirip dengan soal SKD, terutama dengan soal TKP. Oke, kita bahas selanjutnya nanti ya. Nah, sedangkan untuk P3K guru ya, ini prosesnya cukup panjang karena diberi kesempatan sampai 3 kali kesempatan untuk melakukan tes. Apabila gagal di tes pertama, bisa masuk ke tes kedua, bisa masuk, gagal lagi bisa masuk ke tes kesempatan yang ketiga. Nah, prosesnya seperti ini ya, daftar akun, daftar formasi, terus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya adalah seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Jika gagal, masih ada kesempatan kedua. Jika gagal lagi, masih ada kesempatan ketiga. Dan setelah itu ada optimalisasi formasi. Ya, teman-teman. Nah, itu perbedaannya secara proses seleksi. Nah, sekarang kita lihat dari segi jumlah soalnya. Kalau di tes CPNS, ya, ketika teman-teman sudah berhasil lulus tes SKD, maka akan lanjut ke proses tes SKB, di mana jumlah soalnya ada 100 soal dan semuanya berbasis CAT, ditambah psikotes untuk beberapa kementerian. Tidak semua ada tes psikotesnya. Kalau di daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, selama ini tidak ada tambahan tes psikotes. Tetapi kalau untuk beberapa kementerian itu menambah soal psikotes dan wawancara. Ya. Selanjutnya untuk P3K non guru, ya, itu jumlah soalnya ada 145 soal jabatan fungsional. Ya, di mana terbagi menjadi kompetensi teknis ada 90 soal, kompetensi manajerial ada 25 soal, kompetensi sosial kultural ada 20 soal, dan kompetensi wawancara ada 10 soal. Ya, dan semuanya ini berbasis CAT. Semuanya bentuknya pilihan ganda maupun meskipun di sini ada tes wawancara 10 soal, tetapi itu juga berbasis CAT. Ini saya dapatkan informasinya dari teman kita yang berhasil lulus P3K pada Kementerian PUPR di tahun 2021 ya. Kebetulan dia juga pernah membeli modul dari Almahya dan alhamdulillah dengan modul tersebut dia berhasil
belajar dan lulus P3K non-guru pada Kementerian PUPR. Nah, untuk P3K guru itu jumlahnya ada 155 soal, di mana rinciannya adalah kompetensi teknis adalah 100 soal, kompetensi manajerial ada 25 soal, kompetensi sosial kultural ada 20 soal, dan wawancara ada 10 soal. Nah, ini teman-teman yang kami bagikan pada saat SKB yang bisa teman-teman miliki, yaitu kompetensi soal-soal kompetensi teknis. Nah, ini kami bisa menyediakan ada beberapa modul yang telah kami sediakan untuk P3K non-guru. Nah, kedepannya saya juga akan berusaha menyiapkan modul-modul terkait kompetensi teknis P3K guru. Saya akan cari teman-teman saya yang berhasil lulus pada kompetensi P3K guru tahun lalu atau tahun ini, supaya mau memberikan FR dan contoh-contoh soalnya. Dan ini semua berbasis CAT. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki buku ini, ya, Panduan Lengkap CPNS dan P3K 2022-2023, ya, untuk soal-soal wawancara, kompetensi sosial kultural, kompetensi manajerial, itu teman-teman bisa masuk pada bab 3 ya. Bab 3 pada buku ini ya. Pada buku ini teman-teman langsung masuk pada bab 3. Di sini ada soal-soal terkait paket soal ada 4. Teman-teman langsung masuk mencari pada soal-soal TKP, karena jenis-jenis soal yang ini ya, jenis-jenis soal yang ini mirip-mirip dengan soal TKP. Selanjutnya teman-teman juga bisa langsung melangkah pada bab 4 ya, pada halaman 466 ya. Di situ ada paket pendalaman soal tes karakteristik pribadi. Nah, jenis-jenis soal ini kompetensi manajerial, sosial kultural, wawancara itu ada pada soal-soal pendalaman tes karakteristik pribadi ya, bagi teman-teman yang sudah memiliki modul ini ya. Nah, sekedar informasi teman-teman, kami menyiapkan buku CPNS dan P3K ini. Bagi teman-teman yang belum mendapatkannya, silakan klik link di bawah untuk mendapatkan buku ini. Ini adalah beberapa contoh teman kita yang sudah lulus tahun lalu ya. Di bawah juga kalau teman-teman mau lihat testimoni-testimoni yang lain, ratusan orang yang telah berhasil lulus CPNS dan P3K di tahun 2021, silakan klik link di bawah. Teman-teman bisa melihat tanggapan mereka terkait dengan modul-modul yang kami sediakan ya. Nah, sedangkan untuk tes wawancaranya ya, jenis-jenis tes wawancara, contoh-contoh soal wawancara, teman-teman bisa masuk pada buku ini pada halaman 490 ke bawah ya. Itu ada contoh-contoh tes wawancaranya, tetapi nanti bentuk soalnya ini dalam pilihan ganda. Teman-teman tinggal pelajari saja materi-materi terkait dengan interview ini ya. Ini waspadai pertanyaan jebakan ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu terkait dengan jumlah soal SKB-nya. Selanjutnya kita bahas lagi terkait dengan gaji dan tunjangan. Di sini teman-teman, perbedaan gaji P3K dan PNS itu pada dasarnya sama ya. Disebutkan dalam regulasi, gaji P3K sama dengan gaji PNS sesuai dengan pangkat golongannya dengan skema masa kerja golongan. Ini berbeda dengan sistem gaji honorer. Jadi, kalau honorer dan PNS itu memang berbeda. Tetapi kalau P3K dan PNS itu sistem penggajiannya sama. Ya, teman-teman. Jadi, silakan daftar. Selanjutnya, hak-hak lainnya. Ya, di sini teman-teman bisa melihat bahwa untuk poin yang ini, baik PNS maupun P3K akan memperoleh hak yang tidak jauh berbeda. Ya, baik kamu CPNS atau P3K, nantinya kamu tetap akan mendapatkan berupa gaji, cuti, tunjangan, hingga pengembangan kompetensi. Bagaimana dengan dana pensiun? Seorang PNS sudah pasti nanti akan mendapatkan dana pensiun. Perbedaan CPNS dan P3K, masalah dana pensiun ini sudah lama menjadi perbincangan. P3K dikarenakan masa kerjanya yang terkait kontrak, dikatakan tidak bisa mendapat dana pensiun. Namun saat ini pemerintah masih dalam proses diskusi tentang dana pensiun ini pada Taspen. Ya, dan ini sudah dibicarakan ya.
dalam revisi Undang-Undang ASN, pegawai P3K bakal dapat uang pensiun hingga tunjangan setara PNS. Nah, di sini juga ada berita dari Kontan, jangan cemas, P3K dipastikan dapat jaminan pensiun, tidak perlu jadi PNS. Di sini, lantas apa sih perbedaannya sekarang antara PNS dan P3K? Nah, ini dia perbedaannya yang mungkin tidak didapatkan oleh teman-teman P3K sekarang. Nah, meskipun sama-sama masuk dalam golongan ASN, status kepegawaian CPNS dan P3K berbeda. Seperti yang disinggung di atas, CPNS nantinya berstatus sebagai pegawai tetap, sedangkan P3K berstatus kontrak. Lantas kenapa kalau seperti itu? Nah, karena P3K terkait kontrak, kamu tidak bisa mengajukan pemindahan tempat atau lokasi tugas. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan untuk PNS diperbolehkan dengan mengajukan surat permohonan pindah tugas. Nah, ini merupakan strategi sebenarnya dari BKN mungkin ya. Karena banyak daerah ya yang sering terganggu kebutuhan formasinya karena kelakuan dari CPNS yang sering meminta-minta pindah tugas dengan berbagai alasan. Misalnya di suatu daerah A, kebutuhan gurunya adalah 10. Nah, pemerintah pada saat itu telah membuka lowongan 10 CPNS. Tetapi seiring berjalan waktu, sudah bekerja selama 5 tahun, si CPNS ini meminta pindah ke daerah lain dengan alasan tertentu, alasan keluarga, dan lain-lain. Akhirnya kebutuhan guru di daerah tersebut kembali berkurang. Nah, dengan adanya P3K ini, dengan yang direkrut hanya P3K ini, maka kemungkinan untuk itu terjadi sangat-sangat kecil ya. Artinya ke depan kebutuhan itu setiap daerah tidak akan terganggu akibat adanya permintaan pindah lokasi tugas oleh CPNS. Oke, teman-teman. Tetapi selanjutnya teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, P3K yang sudah diterima itu tetap bisa mendaftar CPNS. Ini dilansir dari tempo.co, menyampaikan bahwa guru P3K yang sudah terkait P3K bisa melamar menjadi CPNS selama dia memenuhi persyaratan menjadi PNS. Ya, selanjutnya di sini juga menjelaskan P3K memang bisa menjadi PNS, tetapi ada tesnya tersendiri. Bima Arya menegaskan sejatinya setiap P3K yang usianya memenuhi syarat PNS memungkinkan ikut tes CPNS bila ada formasi yang bersangkutan. Oke, teman-teman, itu perbedaan dan poin-poin penting terkait dengan P3K dan CPNS. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang butuh informasi selanjutnya, silakan subscribe sekarang juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.